Baik, kita lanjutkan. Di pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang hukum pertama termodinamika atau the first law of thermodynamics. Sebelum kita membahas tentang hukum pertama termodinamika, kita akan terlebih dahulu membahas tentang definisi dari kerja, begitu. Nah, kerja ini ada beberapa proses ya, dan kerja dari proses tersebut akan memiliki formula yang berbeda-beda. Secara umum untuk kerja ini ada yang disebut dengan proses isotropik dan juga politropik. Oke, untuk isotropik itu berarti iso ini artinya proses di mana salah satu dari properties termodinamika yang ada itu tetap gitu ya. Sedangkan politropik itu propertiesnya itu bervariasi. Akan lebih jelas kita amati melalui grafik di sebelah kiri, bahwa di sini ada grafik PV. Vertikal aksisnya itu adalah P, sedangkan horizontal aksisnya ini adalah V. Kita anggaplah ada suatu prosesnya ini dari titik 1 ke titik 2. Titik 1 propertiesnya dideskripsikan dengan V1 dan P1. Sedangkan untuk properties 2, sistem 2 propertiesnya dideskripsikan dengan V2 dan P2. Nah, V1 berapa? Yaitu kita bisa tarik garis ke bawah, maka itulah V1. Kemudian dari titik ini kita tarik garis ke kanan, maka itulah P1. Kemudian untuk kondisi 2 atau ya kondisi 2 ini jika kita tarik ke bawah ini adalah V2, sedangkan untuk P2-nya kita bisa tarik ke kiri. Nah, itulah P2. Jadi proses yang dialami dari keadaan 1 ke keadaan 2 ini melalui garis biru ini. Nah, perubahan terkecil dari volume ini disebut dengan dV, begitu ya, atau infinitesimal volume change itu adalah dV, yang kemudian nanti bisa kita integralkan dari kondisi 1 ke kondisi 2, begitu ya. Nah, baik. Kemudian untuk kerja, bagaimanakah formulasi kerja dari proses ini, proses yang dilambangkan dengan garis biru ini, begitu. Kerja sendiri itu didefinisikan sebagai W kerja dari keadaan 1 ke keadaan 2 merupakan integral atau penjumlahan secara kontinus dari perubahan terkecil dW dari integral mulai dari kondisi 1 sampai kondisi 2. Nah, ini sama dengan integral dou W sendiri itu adalah PdV. Ya. PdV mulai dari 1 sampai 2. Nah, teman-teman, ini juga harus perlu persamaan ini perlu dipahami dan kalau bisa dihafal bahwa kerja dari kondisi 1 ke kondisi 2 itu sama dengan integral. Integral ini artinya penjumlahan secara kontinus dari kondisi 1 ke kondisi 2, dan W ini sama dengan PdV, gitu ya. Baik. Nah, PdV ini bermacam-macam.
PDV ini dikategorikan menjadi isotropik dan juga politropik. Nah, hubungan P dan V secara isotropik itu adalah PV sama dengan konstan. Tadi saya sebutkan bahwa isotropik proses itu adalah proses yang mana salah satu variabelnya tetap, dan secara matematis dituliskan bahwa N sama dengan 1. N itu kan seperti apa ya? Polinomial order 1 gitu ya. Nah, jadi memang sebenarnya hubungan P dan V ini kan PV pangkat N. Ini sama dengan konstan. Kalau isotropik berarti N-nya sama dengan 1, sehingga persamaan ini menjadi P kali V pangkat 1, atau bisa ditulis P kali V sama dengan konstan. Gitu ya. Nah, untuk proses politropik maka N-nya itu lebih dari 1 gitu ya. Sehingga P kali V pangkat N sama dengan konstan begitu. Nah, karena memiliki dua macam proses, maka PDV ini juga memiliki hubungan antara P dan V-nya yang berbeda. Yang isotropik itu P kali V sama dengan konstan, sedangkan untuk politropik P kali V pangkat N sama dengan konstan gitu. Nah, untuk yang isotropik karena P kali V sama dengan konstan, maka kita bisa sebut sama dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, kalau memang kondisinya ini ada 3, ya berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan P3 kali V3, ini sama dengan konstan. Artinya hubungan antara P1 dan V1, P1 kali V1 dalam segala kondisi, entah itu kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, itu sama dengan konstan, tidak berubah gitu ya. Nah, jika seperti itu, maka kita bisa merubah persamaan ini menjadi seperti ini. Untuk yang kasus isotropik ya, begitu. Karena di sini P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan PV ya. Maka di sini bisa saya tulis. Nah, ini untuk yang isotropik ya. Mungkin saya akan membuat whiteboard sendiri sebentar. Nah, baik, tadi kita melihat prosesnya ini ada yang isotropik dan politropik. Nah, untuk yang isotropik sendiri, hubungan antara PV-nya ini kita tuliskan sama dengan P kali V sama dengan konstan. Atau bisa kita tulis P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan P kali V sama dengan konstan. Begitu ya. Maka untuk yang isotropik ini. Maka untuk yang isotropik kerjanya dari kondisi 1 ke kondisi 2 ini kan sama dengan integral dou W dari kondisi 1 sampai kondisi 2 sama dengan PDV dari kondisi 1 sampai dengan kondisi 2. Nah, dari sini kita punya persamaan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan PV. Ini bisa kita tulis juga menjadi P1 kali V1 sama dengan PV gitu ya. Sehingga P ini kita bisa tulis P1 kali V1 per V begini ya. Maka ini bisa kita tulis P-nya sama dengan P1 V1 per V dV. Sehingga sama dengan P1 V1 ini kan konstan ya katanya. Nah, itu bisa dikeluarkan dari integral dari 1 sampai 2 dou V per V. Nah,
Integral do V per V ini adalah len ya, len V dari len V dari itu len V2 atau bisa kita tulis, bentar ini bisa dihapus nggak ya? Nah, hapusnya mana ini saya cari dulu. Ya baik, saya ulangi ya penjelasannya. Tadi ada proses ya. Jadi proses ada yang isotropik dan politropik. Untuk yang isotropik itu hubungan antara P dan V-nya ini adalah secara isotropik, yaitu N-nya sama dengan 0, sehingga P kali V sama dengan P1 V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan P kali N kali V kali N sama dengan konstan gitu ya. Nah, hubungan inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan kerja dari proses isotropik. Nah, kerja dari proses isotropik ini adalah W dari kondisi 1 ke kondisi 2 sama dengan integral, yaitu penjumlahan secara kontinus dari kondisi 1 ke kondisi 2 do W sama dengan integral dari 1 ke 2 P dV. Nah, P-nya sendiri kita rubah menjadi P1 kali V1 per V gitu ya, kali dV. Nah, ini dari mana? Ini dari persamaan ini ya. Jadi P kali V sama dengan P1 kali V1, sehingga P sendiri adalah P1 V1 per V, begitu. Nah, P1 V1 di sini adalah konstan sehingga bisa keluar dari integral, sehingga P1 kali V1 integral dari 1 sampai 2 dV per V. Nah, integral dV per V ini sama dengan len V. Len V dari kondisi 1 sampai kondisi 2, begitu ya. Atau bisa ditulis W sama dengan W dari 1 sampai 2 sama dengan P1 kali V1 len V2 min len V2 min len V1 gitu ya. Atau P1 kali V1 len V2 per V1 gitu. Nah, ini adalah kerja untuk sistem isotropik. Sehingga kita memperoleh persamaan ini ya. Nah, di sini persamaan ini yang di kotak ini ya, yang di kotak ini yaitu kerja dari sistem isotropik adalah integral dari kondisi 1 sampai kondisi 2 P kali dV sama dengan P1 kali V1 integral kondisi 1 sampai kondisi 2 dV per V atau P1 V1 len V2 per V1. Nah, persamaan ini bisa diturunkan dari yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Nah, begitu juga teman-teman bisa mencari kerja untuk sistem yang politropik. Nah, ini saya gunakan menjadi tugas 1, bagaimanakah mencari kerja dari sistem politropik.
Oke, jadi tugas 1 adalah cari formulasi kerja pada proses politropik. Nah, ini adalah tugas yang akan dikerjakan oleh kelompok yang presentasi di hari di pekan depan ya, gitu. Baik, kok hilang? Ya, nanti bisa nih. Jadi tugasnya tadi adalah mencari tugas 1, cari kerja atau W dari proses politropik, yang mana proses politropik itu hubungan antara V dan P dan V-nya adalah P kali V sama dengan P kali V pangkat N sama dengan konstan. Nah, berarti kalau kondisinya kondisi 2, kondisi 1 dan 2 berarti P1 V1 pangkat N. Jadi yang dipangkatkan ini hanya V-nya saja ya, sama dengan P2 V2 pangkat N. Nah, ini dicari W-nya. W-nya kan sama dengan W dari kondisi 1 sampai 2 sama dengan integral kondisi 1 sampai 2 do W sama dengan integral 1 sampai 2 PdV. Nah, PdV-nya ini yang berbeda dari isotropik. Nah, P-nya berapa? Ini disesuaikan dengan hubungan ini. Begitu ya. Nah, itu adalah tugas untuk kelompok selanjutnya. Kemudian next, dari sini ini adalah beberapa contoh dari sistem isotropik ya. Jadi ini adalah type of isotropic process. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari proses isotropik. Oke. Dari kita lihat ya, ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar A itu prosesnya dari I ke F melalui di sini melalui sebentar. Ya baik, saya lanjutkan ya. Di sini ada 2 gambar, yaitu 3 gambar, yaitu A, B, dan C. Yang A ini adalah proses dari I sampai F, yang mana I dan F itu V, di sini VF, di sini VI. VF-nya lebih besar dari VI sehingga ini disebut dengan expansion. Nah, expansion jadi kurva 1 yaitu A adalah expansion. Kemudian kurva 2 itu adalah proses dari F ke I, yang mana Fi ini jadi prosesnya ini adalah V akhirnya lebih besar dari VF sehingga dia kompresi.
Jadi di sini adalah compression atau kompresi atau penyempitan, sedangkan ekspansi itu adalah mengembang dan menyusut gitu ya. Dan C ini adalah kurva 1 dan kurva 2 secara siklus. Jadi pertama dari I ke F dulu melalui proses 1, kemudian dari F ke I melalui proses 2. Nah, ini karena kondisinya dari awal sampai akhir kemudian kembali lagi ke awal, nah itulah yang disebut dengan siklus. Ya, jadi untuk yang di sini adalah cycle atau siklus. Nah, untuk menuju dari kondisi I ke kondisi F itu bisa dengan dua cara, yaitu isobar dulu dari I ke A, kemudian isokorik dulu kemudian setelah isobar isokorik dari A ke F. Begitupun juga sehingga dari I ke A ini kita sebut dengan isobarik expansion. Kemudian dari A ke F ini kita sebut dengan isokorik compression. Isokorik ya, isokorik itu kan volume tetap. Sedangkan isobarik ini adalah tekanan tetap. Gitu. Jadi yang berubah pada proses isokorik ini adalah P-nya ya, tapi volumenya tetap. Sedangkan isobarik ini P-nya tetap, volumenya yang berubah. Kemudian ketika mau menuju kembali ke I, ini prosesnya dari isobarik compression dulu. Kemudian ke isokorik tapi tekanannya meningkat. Kalau di sini kan tekanannya menurun. Jadi ini adalah kira-kira proses siklus yang dilalui, yaitu isobarik dan isokorik gitu ya. Nah, untuk isobarik tentunya W-nya juga berbeda ya. Kalau W untuk isobarik itu seperti apa, kemudian W untuk isokorik itu seperti apa gitu ya. Jadi isobarik dan isokorik ini adalah jenis dari proses isotropik. Jadi isobarik dan isokorik ini adalah jenis dari isotropik, sehingga kita bisa gunakan ini menggunakan kerja yang sudah kita rumuskan tadi ya pada untuk isotropik. Selain isobarik dan isokorik ini juga ada isotermal. Nah, ini juga contoh dari isotropik gitu ya. Jadi kita tetap bisa gunakan itu. Baik, selanjutnya mungkin next. Nah, di sini adalah contoh let us calculate the work in compression. Jadi kita menghitung kerja yang dilakukan secara kompresi dari 2 mol ideal gas yang berada pada temperatur 20 derajat dari volume 4 liter ke 1 liter. Jadi karena kompresi maka volumenya berkurang ya. Jadi V2 adalah 1 liter dan V1 adalah 4 liter. Kemudian we have N-nya adalah 2 mol, R-nya adalah bilangan gas sebesar 8,315 Joule per mol Kelvin, T-nya adalah 293 Kelvin, V1 tadi 4 kali VI atau V1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3, dan VF atau V2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Sehingga W itu kan kalau secara W sama dengan PV. Kalau kata ideal gas itu kan NR kali T ya gitu. Nah, P kali V sama dengan NRT.
Nah, cuman di sini temperaturnya pasti berubah. Nah, NR delta T gitu ya. Nah, temperaturnya ini berarti T2 min T1. Nah, perubahan temperatur ini yang harus kita cari gitu ya, harus kita cari. Berapa perubahan temperaturnya gitu. Nah, karena di sini kan yang tidak kita tahu itu adalah tekanan ya, tekanan, maka kita bisa gunakan persamaan gas ideal untuk mencari tekanan. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah di sini kasusnya adalah ada suatu gas ideal yang jumlah molnya adalah 2 mol pada konstan temperatur. Nah, konstan temperatur di sini berarti ini adalah isotermal ya. Isotermal. Kemudian pada volume dari 4 ke 1 sehingga ini adalah isotermal compression atau kompresi isotermal. Oke, jadi N-nya adalah 2 mol, R-nya adalah ketetapan yaitu bilangan gas 8,315 Joule per mol Kelvin, T-nya adalah 293 Kelvin. VI-nya atau V1-nya, V awalnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 dan VF atau volume akhirnya adalah 1 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Begitu. Maka yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus tahu ya kerja untuk isotermal itu berapa. Baik, sebentar saya hapus dulu ini. Nah, jadi yang perlu kita ketahui karena memang ini adalah kasusnya isotermal dan isotermal adalah salah satu contoh dari isotropik, maka kita menggunakan rumus tadi W sama dengan apa tadi? P1V1 dikalikan dengan ln gitu ya. Ln V2 per V1 gitu kan. Dan P1V1-nya ini kan sudah V1-nya sudah ada. Kemudian ln V2 per V1. Oke, selain menggunakan rumus ini, kita juga ada informasi lain yaitu adalah ideal gas. Nah, meskipun kita belum sampai kepada ideal gas, tapi kita gunakanlah persamaan keadaan atau equation of states dari gas ideal. Nah, ini P kali V sama dengan nRT. Ini adalah persamaan keadaan dari gas ideal. Teman-teman juga pasti sudah mengetahuinya, mengenalnya saat SMA, begitu. Nah, untuk isotropik itu hubungannya kan kita sudah tahu ya, P kali V sama dengan konstan. Oke. Sehingga di sini itu kan yang diketahui T-nya ya, diketahui T-nya dan V begitu. Maka supaya sudah tidak ada P, maka P kali V-nya ini kan bisa kita menggunakan ini ya. Maksudnya P kali V-nya ini kan bisa kita ganti dengan nRT, itu sama dengan konstan. Nah, begitu kan? Maka karena
karena di sini adalah P1 kali V1 gitu ya, maka kita gunakan juga P1 kali V1 sama dengan nRT1 karena P kali V itu kan sama dengan nRT. Nah, kalau P1 kali V1 maka nR kali T1. nR-nya kan konstan, N-nya konstan, R-nya konstan. Jadi yang T1 ini ya. Nah, T1 ini juga konstan yaitu T, maka P1 kali V1 adalah nRT. N-nya adalah 2 mol, R-nya adalah bilangan gas, dan T-nya adalah berapa tadi? 20 derajat Celcius atau sama dengan 293 Kelvin. Jadi P1 kali V1 ini bisa kita rubah menjadi nRT ln V2 per V1, sehingga ya ini untuk kerjanya menjadi nRT, N-nya 2 mol, R-nya adalah 8 kali 315 Joule per mol Kelvin dikalikan dengan T-nya adalah 293 Kelvin, dan ln V2 dikalikan dengan ln V2 per V1. V2 berapa? 4 liter. V2-nya 1 liter per 4 liter gitu ya. Jadi inilah kenapa menjadi seperti itu ya, karena kita gunakan persamaan kerja untuk yang isotropik, dan kita juga menggunakan rumus ideal gas begitu kira-kira ya. Baik, cukup untuk pertemuan hari ini untuk studi orientasinya, dan kita lanjutkan untuk latihan dan diskusinya di kelas minggu depan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, silakan dipelajari khususnya untuk teman-teman yang akan presentasi di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.